Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali bersama channel Kang Sam. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan berbagi video mengenai contoh soal AKM. Dan contoh soal AKM yang akan saya bagikan sekarang yaitu merupakan soal AKM yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagian 2. Karena kemarin bagian satunya yaitu memuat mengenai jadwal sholat dan imsakiyah, yaitu berhubungan dengan puasa. Nah, materi dalam pendidikan agama Islam yang sekarang akan saya bagikan yaitu mengenai zakat fitrah. Salah satu sifat dari soal AKM yaitu terintegrasi ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil stimulus yang akan dijadikan untuk permasalahan nanti mengenai zakat fitrah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Jadi dari informasi mengenai pelaksanaan besaran zakat fitrah di Jawa Barat ini, kita bisa membuat beberapa persoalan AKM, baik itu literasi ataupun numerasi. Oke, langsung saja kita ke bentuk soalnya. Nah, di sini ada stimulus, saya ambil stimulus ini dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, yaitu mengenai dua pendapat tentang hukum membayar zakat fitrah. Ini menjadikan dasar stimulus ke depannya. Mazhab Syafi'iyah hanya membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau di Indonesia berarti umumnya dengan menggunakan beras. Sedangkan untuk mazhab Hanafiyah membolehkan bahwasannya pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan dengan konversi dari makanan pokok ke uang. Kemudian para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum, kurma, atau beras. Untuk nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Konversi besaran zakat fitrah tahun 1442 Hijriah, garis miring 2021 Masehi. Badan Amil Zakat Nasional, disingkat dengan Baznas, Provinsi Jawa Barat, resmi menetapkan besaran zakat fitrah 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di kota atau kabupaten se-Jawa Barat berdasarkan surat edaran nomor 228 garis miring Baznas strip Jabar garis miring 4 Romawi garis miring 2021. Besaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok yaitu beras adalah 2,5 kg beras yang dimakan setiap hari atau 3,5 liter per jiwa. Sedangkan dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga pasaran kota atau kabupaten setempat. Adapun standar zakat fitrah dalam bentuk uang pada kota dan kabupaten se-Jawa Barat dapat sahabat lihat pada gambar di bawah ini. Dan ini merupakan gambarnya atau ini merupakan infografis mengenai besaran zakat fitrah di kota dan kabupaten se-Jawa Barat tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Di sini kita lihat ada beberapa kota dan kabupaten dengan besaran zakat yang berbeda-beda, mulai dari Kabupaten Ciamis dengan standar besaran zakat fitrahnya yaitu 25.000, sampai di sini ada Kota Bandung dengan besaran zakatnya 30.000. Nah, di sini untuk besaran zakat fitrah dari beberapa kota dan kabupaten itu berbeda-beda. Ada yang 25.000, 30.000, 50.000, 28.750, kemudian 35.000, 32.000, 37.000, 27.500, 37.500, dan 40.000. Dari data-data ini, lanjut kita bisa menyusun beberapa pertanyaan atau soal. Adapun untuk soal yang pertama adalah berdasarkan data pada infografis di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini.
Pernyataan yang pertama, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 28 kabupaten dan kota. Benar atau salah? Jadi bentuk soal ini merupakan soal pilihan ganda kompleks benar-salah yang jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian pernyataan yang kedua, dari jumlah kabupaten dan kota, Jawa Barat memiliki 9 kota, yaitu Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Subang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Banjar, dan Kota Bandung. Sebenarnya untuk pernyataan yang kedua ini bisa kita integrasikan ke dalam mata pelajaran IPS karena memuat beberapa informasi mengenai daerah-daerah di Jawa Barat. Atau mungkin saja bisa juga include ke dalam mata pelajaran geografi. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang tersebut paling rendah ada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kemudian pernyataan terakhir atau pernyataan yang keempat, kalau dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat, Kota Bekasi adalah daerah yang memiliki besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang paling tinggi. Nah, tentunya untuk menjawab soal yang berupa pernyataan-pernyataan ini, kita harus senantiasa berpedoman kepada informasi yang disediakan di dalam stimulus di atas. Berarti kita harus memunculkan atau melihat kembali data yang ada pada infografis di atas. Nah, kita munculkan dari data yang di atas tadi, ini datanya. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai pernyataan ini benar atau salah. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 28 kabupaten dan kota. Nah, di sini kita tinggal mengecek dari informasi yang disediakan, dari data yang disediakan. Jadi kita tujuannya di sini adalah bisa membaca data. Nah, kalau tidak hati-hati, kita di sini bisa menghitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk kolom ini ternyata ini sejajar sampai ke bawah. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan mengalihkan 14 ini dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 28. Dan pasti jawabannya adalah benar. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah kota dan kabupaten. Nah, kalau di sini ini sebanding dengan besaran zakatnya. Di sini ini besaran zakatnya, ini kotanya. Tetapi di sini ada satu kota yang mempunyai 2 besaran zakat, yaitu untuk Kabupaten Cianjur. Dengan besaran zakatnya 30.000 dan 50.000. Sehingga di sini bukan 28, berarti dikurangi 1 berarti 27. Sehingga jawabannya adalah salah. Jadi di dalam AKM itu ada kompetensi yang ditujukan untuk bisa membaca data dengan teliti, sehingga ya seperti ini bentuk soalnya. Jadi kalau tidak teliti membaca data, kita akan diarahkan kepada jawaban yang salah. Dan data ini adalah real ya, atau nyata. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Dari jumlah kabupaten dan kota, Jawa Barat memiliki 9 kota, yaitu Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Subang, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Banjar, dan Kota Bandung. Kita cek di sini, apakah benar kotanya ada 9, dan ini merupakan kota-kotanya. Di sini yang pertama ada Kota Cimahi. Yang kedua di sini ada Kota Cirebon. Yang ketiga di sini ada Kota Sukabumi. Yang keempat ada Kota Bogor. Yang kelima ada Kota Depok. Keenam ada Kota Bekasi. Ketujuh ada Kota Tasikmalaya. Kedelapan ada Kota Banjar. Kesembilan ada Kota Bandung. Oke, berarti untuk jumlahnya di sini benar, ada 9 kota. Tetapi di sini ada Kota Subang. Sedangkan di dalam data, Subang itu bukan merupakan kota. Ini ya, pemirsa. Tetapi di sini Subang itu merupakan kabupaten. Nah, ini pengecoh ya. Ketika kita tidak mengecek lagi di sini nama kotanya, kita bisa jawab benar di sini karena sudah
cocok hitungan kotanya adalah 9. Tetapi untuk data di bawah ini ada satu daerah yang tidak sesuai. Berarti di sini jawabannya adalah salah. Jadi pernyataan yang kedua ini masih masuk ke dalam soal AKM, yaitu membaca sebuah data atau infografis. Dan ini merupakan soal-soal literasi. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang tersebut paling rendah ada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Berarti pemirsa, kita harus mengetahui di sini untuk besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang ini yang paling rendah itu berapa? Nah, di sini kita sudah cek tadi juga di awal bahwa besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang ini paling sedikit yaitu 20 atau paling rendah yaitu 25.000. Nah, berarti kita tinggal cari saja daerah yang besaran zakatnya 25.000. Nah, di sini ada yang pertama itu untuk Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk yang kedua, yang 25.000 ini ada di sini ya, berarti Kota Banjar. Kemudian untuk yang ketiga, nah di sini 25.000 ada di Kabupaten Pangandaran. Jadi jawabannya Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Jadi ini pernyataannya cocok. Berarti jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat atau pernyataan terakhir. Kalau dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat, Kota Bekasi adalah daerah yang memiliki besaran zakat fitrah hasil konversi dengan uang paling tinggi. Nah, di sini dibahas adalah Kota Bekasi. Yang mana Kota Bekasi? Ini ya. Katanya besaran zakatnya paling tinggi, yaitu 40.000. Nah, di sini kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang tidak memuat dua besaran zakat fitrah, benar Kota Bekasi itu menempati urutan paling tinggi untuk besaran zakat fitrahnya. Tetapi ingat di sini ada satu daerah yaitu Kabupaten Cianjur yang mempunyai dua besaran zakat, 30.000 dan 50.000. Berarti Kota Bekasi ini masih di bawah Kabupaten Cianjur yang nominal besaran zakatnya 50.000. Berarti pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah. Oke, ini untuk soal yang pertama. Jadi bentuknya merupakan soal literasi. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang kedua. Kota atau kabupaten di Jawa Barat yang menentukan dua kriteria besaran zakat fitrah adalah. Untuk soal yang kedua ini merupakan jenis soal isian singkat, di mana di sini ada kota kecil yang harus kita isi. Untuk kota atau kabupaten di Jawa Barat yang menentukan dua kriteria besaran zakat fitrah, tadi sudah kita bahas, dan tentunya kita berpedoman kepada data yang disediakan. Jadi untuk kota atau kabupaten yang mempunyai dua kriteria, yaitu Kabupaten Cianjur. Sehingga bisa kita ketikkan di sini jawabannya adalah Kabupaten Cianjur. Nah, bisa juga di sini kabupatennya tidak disingkat, jadi Kabupaten Cianjur. Sehingga nanti sistem akan membaca dengan dua jawaban tersebut, itu akan menghasilkan jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3. Berdasarkan data besaran zakat fitrah di atas, besar jangkauannya adalah A 15.000, B 25.000, C 30.000, D 40.000, E 50.000. Nah, bentuk soalnya ini merupakan bentuk pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja, yaitu berupa A, B, C, D, E. Biasanya untuk tingkatan sekolah menengah pertama SMP sederajat, di sini pilihannya cuma 4 saja. Yang 5 itu biasanya diberikan untuk tingkatan SMA sederajat. Nah, nanti pemirsa atau Bapak Ibu semuanya ketika menyusun soal AKM itu bisa menyesuaikan materinya ada di tingkatan mana, SD, SMP, atau SMA sederajat. Kemudian untuk materinya juga bisa disesuaikan di dalam PAI
Atau misalkan tadi dibahas di dalam IPS atau geografi itu materi apa dan ada di kelas berapa, sehingga kita bisa menyesuaikan, oh bentuk soalnya, bentuk soal AKM-nya yang bisa disusun itu seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut. Di sini yang diminta yaitu mengenai besar jangkauan. Nah, pengalaman siswa di kelas ketika membahas mengenai jangkauan itu ada pada materi mengenai statistik. Sehingga nanti harus terjadi kolaborasi antara guru mata pelajaran matematika dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam sama-sama untuk penyusun soalnya sehingga include ya antara matematika dengan PAI itu bisa menyusun sebuah soal. Datanya dari pendidikan agama Islam, kemudian untuk bentuk soal numerasinya itu bersama dengan guru mata pelajaran matematika ya, ataupun mata pelajaran eksak yang lainnya. Kalau kita lihat mengenai soal ini, kita bisa lihat mengenai kompetensi yang membahas soal mengenai statistik ya di situs pemerintah yakni Pusmenjar. Kita bisa cek ya. Nah, jadi sini di situs pusmenjar.kemdikbud.go.id yang membahas mengenai AKM yaitu numerasi. Di sini ada yang namanya materi data dan ketidakpastian, yaitu mengenai data dan representasinya. Di sini, peserta didik diharapkan mampu untuk bisa menentukan dan menggunakan mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus. Nah, jadi untuk soal tadi itu bisa masuk ke dalam kompetensi ini. Kita kembali ke soal yang tadi. Kita bahas saja pemirsa. Tentunya kita harus berpedoman kepada data yang disediakan di atas. Nah, ini datanya. Yang diminta di sini adalah jangkauan. Sehingga nanti peserta didik akan mengingat bahwa pengalaman belajar di kelas yaitu mengenai materi jangkauan ada pada materi statistik. Rumusnya yakni R sama dengan X max dikurang X min. Jadi ini data yang maksimal dikurang data yang minimal. Nah, sehingga kita cari di sini untuk data yang maksimal, tadi sudah kita bahas sama-sama, di sini ada pada Kabupaten Cianjur dengan besaran zakat 50.000. Sedangkan untuk yang terkecilnya itu ada pada beberapa daerah ya, yakni dengan kisaran 25.000. Jadi di sini banyak yang 25.000, yang kita ambil adalah besarannya atau angkanya. Jadi kita tinggal memasukkan saja di sini 50.000 dikurang 25.000 dan hasilnya adalah 25.000. Sehingga jawabannya adalah B, 25.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di Jawa Barat terdapat kabupaten dan kota yang besaran zakat fitrahnya berbeda. Pasangkan nama kabupaten atau kota pada kolom sebelah kiri dengan besaran zakat fitrah yang tepat pada kolom sebelah kanan. Jadi bentuk soal ini merupakan soal menjodohkan ya pemirsa semuanya. Nah, di sini di sebelah kiri ada nama kabupaten atau kota, kemudian di sebelah kanan ada besaran zakat fitrah. Tentunya sekali lagi kita harus berpedoman kepada infografis atau data yang disediakan di atas tadi. Jadi setiap kita menjawab persoalan itu harus disertai dengan data. Nah, di sini untuk Kabupaten Pangandaran, sekali lagi kita klik di sini, kita harus mencocokkan. Di data, di sini Kabupaten Pangandaran itu besaran zakatnya adalah 25.000. Sehingga dari sini kita cari 25.000. Nah, ini pemirsa ya. Jadi kita klik di sini 25.000. Jadi sudah terpasangkan ya antara Kabupaten Pangandaran dengan 25.000 dengan warna yang sama di sini. Kemudian selanjutnya untuk Kota Bogor, kita klik Kota Bogor dan kita cari di sini datanya. Nah, ini ada Kota Bogor 35.000. Jadi, kita klik ke sini 35.000. Oh, ke sini ya, pemirsa. Kita klik. Nah, ini sudah terpasangkan dengan warna yang sama. Kemudian untuk Kabupaten Bogor. Nah, di sini pemirsa, kalau kita tidak hati-hati membaca data, di sini kita bisa saja tertukar antara data untuk Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Nah, sedangkan untuk Kabupaten Bogor di sini
besarnya adalah 37.500. Nah, berarti ke sini ya pemirsa kita klik. Nah, di sini 37.500. Jadi kalau kita tidak hati-hati ini bisa saja ketukar. Kota Bogor ke 37.500, kemudian Kabupaten Bogor bisa ke 35.000. Kemudian yang terakhir di sini ada Kota Bekasi. Kita cek di sini untuk Kota Bekasi besaran zakatnya adalah 40.000. Nah, jadi kita di sini ada yang 40.000. Kita klik. Nah, ini pasangannya sudah terpasangkan ya. Nah, jadi di sini sudah terpasangkan dengan warna masing-masing yang sama sesuai dengan pasangannya. Nah, di sini ada satu data yang tidak mempunyai pasangan, yaitu untuk 27.500. Jadi, kalau misalkan kita salah memasangkan, berarti akan ada kesalahan untuk beberapa pasangan di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nilai rata-rata besaran zakat fitrah untuk seluruh kota di Jawa Barat adalah A 29.388,89, B 29.944,44, C 30.000, D 32.722,22, E 35.000. Jadi bentuk soal ini merupakan soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Di sini yang diminta adalah rata-rata atau mean. Jadi kita tentunya sekali lagi berpedoman kepada informasi yang disediakan. Yang diminta rata-rata di sini khusus untuk seluruh kota di Jawa Barat, jadi tidak semuanya. Nah, di sini kota di Jawa Barat sudah tadi kita hitung, ada 9 kota, dari mulai kota Cimahi, Cirebon, Sukabumi, Bogor, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Banjar, dan Bandung. Jadi untuk menghitung rata-ratanya, kita tinggal menjumlahkan semua data di sini, dibagi dengan 9, yaitu banyaknya kota di Jawa Barat. Biar lebih mudah, untuk data yang sama, misalkan di sini ada kota Cimahi 30.000, ini Cirebon 37.000, Sukabumi, nah ini ada yang sama ya, 30.000 ada 1, 2, kemudian 3, ini 4. Jadi kita tinggal kalikan saja, 4 dikali 30.000, kemudian ditambah dengan Cirebon 37.000, kemudian Kota Bogor 35.000, kemudian Depok 37.500, dan apa di sini ya? Oh iya, Bekasi 40.000. Kemudian di sini yang terakhir ada Kota Banjar 25.000 dibagi 9. Selanjutnya kita hitung 4 kali 30.000, ini 120.000, kemudian ini kita tambahkan 37 tambah 35 tambah 37.500 tambah 40 tambah 25. Hasilnya adalah 174.500, kita bagi dengan 9, banyaknya kota. Kita jumlahkan 120.000 tambah 174.500, ini 294.500, kita bagi 9. Kita bagi kurung saja di sini, sehingga didapat hasilnya adalah 32.722,22. Di jawaban sudah tersedia, jawaban yang tepat, yang cocok adalah D. 32.722,22. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa modus besaran zakat fitrah di Jawa Barat? Nah, ini sama dengan seperti soal sebelumnya, merupakan jenis soal isian singkat. Yang ditanyakan di sini adalah modus. Modus itu kita ketahui adalah data yang paling banyak muncul. Nah, untuk menjawabnya, kita kembali berpedoman kepada data yang ada di atas tadi. Nah, di sini ada keterangan, jawaban hanya berupa angka saja. Karena di sini ada rupiah, kemudian ada titik, jadi di sini tidak boleh dimasukkan. Nanti ketika kita tidak mengikuti perintah di sini, kita memasukkan selain angka, nanti sistem tidak akan membaca jawaban yang benar. Kita langsung saja bahas modus, yaitu data yang sering muncul. Kita cek di sini, yang paling banyak di sini adalah 25.000, itu cuma berapa? 3 ya. 30.000 itu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ini sudah setengahnya. Lebih dari setengah ya untuk data yang besaran zakat fitrahnya itu 30.000. Berarti kita sudah langsung mengetahui nih. Di sini modusnya adalah 30.000. Kita ketikkan di sini 30.000. Oke, jadi ini pemirsa beberapa contoh soal AKM, baik itu literasi ataupun numerasi, yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bisa juga tadi ya ada beberapa soal yang kita bisa integrasikan ke dalam mata pelajaran IPS atau geografi. Jadi artinya kita bisa menyusun soal ya, Bapak Ibu guru semuanya, dari data atau informasi yang sedang terjadi di masyarakat. Karena salah satu sifat AKM yaitu soal-soalnya itu harus berupa informasi. Fakta untuk literasi dan untuk AKM itu harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk guru PAI, kita bisa menyusun soal AKM-nya dari materi yakni berupa zakat fitrah. Dan materi zakat fitrah ini tidak berupa lagi seperti pertanyaan-pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah, kemudian berapa besar zakat fitrah, tetapi langsung kita bisa menyusun soal aplikatif, artinya soal yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun informasi real, faktual yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada koreksi, pertanyaan, dan masukan, silakan langsung saja bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya, biar pemirsa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai AKM, baik itu informasi dari pemerintah ataupun bentuk-bentuk soal AKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.